والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه ابتغاء وجه الله وثواب ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا وعالمنا جميعا ولي الصالحين من مكان مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هدينا وعلى من أسلفنا وعلى من مشيخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-azizil ghafur muqaddiril aqdar wa mudabbiril umur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nurin faqa kulla nur habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-khuyur wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila mamarril ayyami wasyuhuri wal a'wami wad duhur. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini malam yang mulia, malam Jumat, bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita bersama-sama kembali bisa menimba ilmu dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah karya Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan di malam ini kita akan membahas mengenai sholat-sholat sunnah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita, junjungan kita, pemimpin kita, Nabi kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat sunnah ini sebagaimana dalam pertemuan yang sebelumnya dijelaskan sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Walaupun hukumnya cuma sunnah, artinya sunnah kalaupun kita tinggalkan tidak berdosa. Kalaupun kita tinggalkan, kita berarti tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita meninggalkan, maka kita kehilangan banyak daripada keutamaan-keutamaan dan manfaat daripada sholat sunnah tersebut. Karena sholat sunnah ini fungsinya bukan cuma kita bisa menghasilkan pahala, tapi sekaligus sholat sunnah ini adalah bisa menutupi atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dari sholat 5 waktu yang kita akui mungkin masih jauh dari sempurna. Yang dimaksud bisa disempurnakan kekurangan-kekurangan sebagaimana saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang hudur hati kita, ya. Maka yang bisa menyempurnakan, yang bisa nutupi celah daripada sholat wajib yang kita kerjakan 5 waktu adalah sholat sunnah. Sehingga kalau orang itu di masa hidupnya di dunia juga perhatian dengan sholat sunnah, insya Allah harapan besar untuk menjadi orang yang selamat nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena yang pertama diteliti, dihisab itu sholat kita besok di akhirat. Kalau ternyata sholat 5 waktu kita banyak kekurangan, maka Allah tidak langsung memerintahkan malaikat untuk menyeret kita ke neraka. Tapi Allah perintahkan kepada malaikat, coba kamu lihat dulu apa dia punya sholat-sholat sunnah yang bisa menyempurnakan kekurangan dia dalam sholat 5 waktu. Ketika ternyata banyak sholat sunnah yang dikerjakan dan sholat sunnah tersebut bisa menyempurnakan sholat 5 waktunya, maka insya Allah dengan itu dia akan menjadi orang yang selamat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sholat sunnah adalah ar-rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu lebih kita kenalnya dengan qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini kalau mau ditotal qobliyah dan ba'diyah itu jumlahnya ada 22 rakaat. Ada yang muakkadat dan ada yang ghairu muakkadat. Jadi ada 10 yang sangat ditekankan. Artinya muakkadat ini Nabi SAW semasa hidupnya tidak pernah ninggalkan. Ada lagi yang ghairu muakkadat, yang tidak muakkadat, tidak ditekankan betul-betul, ya artinya Nabi SAW pun masih pernah meninggalkan di masa hidup beliau. Apa 10 yang muakkadat ini yang sangat ditekankan? Yaitu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum kita sholat subuh, atau lebih kita kenal dengan sunnatul fajr. Oleh karena itu sebisa mungkin setiap kita sebelum sholat subuh sholat sunnah dulu 2 rakaat, ya, sunnatul fajr. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnatul fajr itu lebih baik daripada dunia seisinya. Pahala yang Allah sediakan bagi kita lebih baik daripada dunia seisinya dengan sholat sunnah fajr 2 rakaat. Itu yang pertama. Kemudian arba'un qabla dhuhri wa rak'atani dan 2 rakaat, ya. Dan 2 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur. Qabliyah zuhur 2 rakaat. Itu muakkadah, sangat ditekankan. Wa rak'atani ba'dahuma, dan 2 rakaat, ya. Wa rak'atani dan 2 rakaat setelahnya zuhur. Berarti sudah berapa? Tadi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah 6 rakaat. Kemudian apalagi wa rak'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelahnya sholat maghrib. Dan yang terakhir wa rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelahnya isya. Maka 10 ini muakkadat. 10 ini sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma juga sebagian menjelaskan 2 rakaat sebelum zuhur
4 rakaat semuanya muakkadah. Ada sebagian riwayat seperti itu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shalla isnata asyarata rak'ah fi yaumin wa lailatan tatawwu'an arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajri buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam sunnah tatawu'an. Apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang sebelum zuhur ini ada yang menyatakan muakkadahnya cuma 2 rakaat, berarti ada juga riwayat yang menyatakan 4 rakaat semuanya muakkadah. Jadi kalau pendapat yang 2 rakaat sebelum zuhur itu muakkadah dan 2 rakaatnya bukan muakkadah, berarti yang muakkadah totalnya 10. Tapi kalau pendapat yang menyatakan 4 rakaat semuanya muakkadah, berarti yang muakkadah adalah 12. Yang ghairu muakkadah 10. Dalilnya ini diantaranya yang menyatakan kalau sebelum zuhur itu 4 rakaat semuanya muakkadah. Hadis ini, sabdanya Nabi SAW, barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat. Oleh karena itu ya paling tidak kalau bisa ya 12 ini minimal kita jaga. Kalau bisa kita menjaga semuanya 22 rakaat ar-rawatib qobliyah dan ba'diyah ya lebih afdol. Dan ini walafu, mohon maaf, jangan khusus Ramadan kalau bisa. Walaupun di luar Ramadan ya kita jaga sholat-sholat sunnah. Orang-orang dulu mendidik anaknya itu orang-orang yang soleh. Mulai kecil-kecil itu bukan cuma dididik sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu sangat dididik. Bahkan dilatih jamaah mulai kecil. Kalau ditanya kamu sholat jamaah apa sholat sendiri, ayo ulangi sholat lagi sama saya. Sampai seperti itu. Mereka mendidik anaknya untuk sholat jamaah. Demikian juga sholat sunnah. Mulai kecil dilatih anak-anak. Karena kalau mulai kecil nggak dibiasakan itu berat, repot nanti kalau sudah besar. Kalau mulai kecil sudah males sholat sunnah, ya sampai besar akan males sholat sunnah. Orang tua jadi teladan kalau bisa ngasih contoh sama anak-anaknya. Jangan anaknya suruh qobliyah ba'diyah, bapaknya habis sholat minum kopi sama ngerokok. Ya sholat sunnah, anaknya suruh sholat sunnah. Kasih contoh, kalau perlu nggak pakai disuruh, kalau dikasih contoh sama orang tuanya ikut insya Allah. Kasih contoh sama ibunya ikut insya Allah. Barang siapa yang sholat sehari semalam, sholat sunnah 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, buniya lahu bihinna, dibangunkan bagi dia ya, dengan sholat sunnah 12 rakaat tersebut, baitun fil jannah, sebuah rumah dalam surga. Jadi kalau kepingin banyak rumahnya di surga, ya 12 rakaat ini istiqomah. Tiap hari kita punya bangunan satu rumah dalam surga. Siapa yang menyatakan ini? Nabi SAW, dan hadisnya sahih, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Cuma ada pendapat yang saya sampaikan juga tadi, ada pendapat yang menyatakan cuma 10 rakaat yang muakkadah. Dan juga ada dasarnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Qala hafidtu minan Nabi SAW asyra rakaat. Saya hafal dari Nabi SAW 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri. Ya, 2 rakaat cuma qabla dhuhurnya. Bukan 4 ini. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahus Syaikhan. Kalau ini riwayatnya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Berarti kalau di sini muakkadanya ada berapa ini berarti? 10 rakaat. Karena apa? Sebelum dhuhurnya cuma 2 rakaat. Ada kata-kata fi baitihi tadi, karena memang sholat sunnah itu sebetulnya lebih afdol dikerjakan di rumah daripada di masjid atau di mushola. Lain dengan sholat 5 waktu. Kenapa? Agar rumah kita ini juga kita gunakan sebagai tempat ibadah. Kita banyak gunakan untuk taqarrub kepada Allah, sehingga banyak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu apa? Jauh daripada riya. Kalau orang sholat sunnah di masjid, di musola, bisa-bisa masih muncul penyakit hati. Supaya orang-orang yang di sekitar itu yang lagi sholat jamaah di masjid juga lihat, masya Allah, istiqomah sholat sunnah, hebat ini, di sholat. Takutnya muncul perasaan seperti itu. Ya walaupun nggak masalah sih sebetulnya, cuma lebih afdol ya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah daripada dikerjakan di masjid atau di musola. Kemudian kalau kita menyatakan yang muakkadah 10 ya, 10. Berarti sisa berapa yang ghairu muakkadah? Sisa 12 rakaat. Sisa 12 rakaat tersebut apa? Sisa 12 rakaat tersebut berarti 2 rakaat sebelum dhuhur. Kemudian 2 rakaat setelah dhuhur. Berarti sholat sunnah qabliyah dhuhur itu kalau kita menganggap yang muakkadahnya 2 rakaat, yang 2 rakaatnya lagi bukan muakkadah, berarti yang sempurna sholat qabliyah dhuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Ba'diyah dhuhur juga gitu, 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Berarti yang ghairu muakkadah sudah 4. Kapan lagi apalagi yang ghairu muakkadah? 4 rakaat qabla al-'ashr. 4 rakaat sebelum asar. Walaupun kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali 4 rakaat ini adalah muakkadah. Kenapa? Karena fadilahnya sangat luar biasa. Ada doa dari Nabi. Orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar itu dapat doa dari Nabi SAW. Rahimallahum ra'an sholla arba'an qabla al-'asri. Oleh karena itu ini kalau bisa juga istiqomah dijaga ini 4 rakaat sebelum asar. Kenapa? Dapat doa dari Nabi. Apa doanya? Rahimallahum ra'an. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Berarti sudah berapa totalnya? 8. Kemudian 2 rakaat qabla al-maghrib. Berapa? 10. Tambah lagi 2 rakaat qabla al-isya, pas 12. Itu yang ghairu muakkadah. Total semua ar-rawatib muakkadat dan ghairu muakkadat sama dengan 22 rakaat. Sekarang kita bahas masalah waktunya.
Dan kadang-kadang orang ini sebagian, mohon maaf, gak ngerti masalah kapan masuk waktunya qobliyah, kapan berakhir waktunya qobliyah, kapan masuk waktunya ba'diyah, kapan berakhir waktunya ba'diyah. Mengenai waktu, kalau qobliyah masuk dengan masuknya waktu sholat fardu, keluar dengan keluarnya waktu sholat fardu.